Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadari azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Fi hadhil fursah sanadrusu an kitab Nasaihul Ibad. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji atau belajar kitab Nasaihul Ibad. Langsung di muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a syifati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi malla Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa 'alla. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansyuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala min manhajihi fanalu khairan wafiran. Amma ba'du fayaqulu al-murtaji Kufrul Masawi Muhammad Nawawi bin Umar al-Injawi. Hada syarhun wada'tuhu ala al-kitab al-mustamil ala al-mawa'iz lil-alamah al-hafidh al-syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Syafi'i al-Syahir bin Ibn Hajar al-Asqalani summa al-Misri taghammadallahu ta'ala bi rahmatihi amin. Wasamaituhu Nasaihul Ibad fi bayani alfazin munabbihatin ala al-istidadi li yaumil mi'ad. Wa as'alullahu al-karim an yanfa'a bihil muslimin wa yaj'alahu zakhiratan ila yaumiddin amin. Jadi ini kitab Nasaihul Ibad ya. Kitab Nasaihul Ibad ini dikarang oleh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani atau masyhur disebut dengan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani ini adalah ulama yang sangat masyhur gitu. Lalu disyarahi oleh Imam Nawawi itu Muhammad Nawawi bin Umar al-Injawi dengan nama Kitab Nasaihul Ibad. Ini pengarangnya tuh Ibnu Hajar al-Asqalani. Cuma yang menyarahi kitab ini itu Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Injawi gitu. Nah, kitab syarahnya itu namanya Nasaihul Ibad. Kalau boleh cerita tentang Imam Nawawi atau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, beliau asli Indonesia. Ulama yang sangat fenomenal gitu, masyhur, bahkan tidak hanya di kalangan masyarakat Indonesia tapi di kalangan masyarakat dunia kemasyhurannya. Nah, Imam Nawawi atau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Injawi ini lahir di Banten. Gitu. Di Banten, tempatnya di Serang. Provinsi Banten, tepatnya di kota Serang. Banten itu sebelahnya DKI Jakarta gitu. Kanannya DKI Jakarta. Nah, beliau ini masyhur di masyarakat dunia karena salah satunya beliau itu pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram, yaitu waktu itu menggantikan Syekh Khatib As-Sambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi gitu.
Emang dulu itu ulama-ulama Indonesia sangat terkenal di Hijaz, di Mekah dan di Madinah. Salah satunya ya ini Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau dipercaya untuk menjadi imam besar Masjidil Haram pada waktu itu. Bahkan Nawawi itu gelar yang diberikan oleh masyarakat sana, An-Nawawi As-Sani gitu. Itu gelar. Nah, selain itu Imam Nawawi atau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ini juga menjadi guru dari berbagai tokoh ulama di Indonesia. Salah satu murid beliau yang masyhur di kalangan kita yaitu adalah misalkan Mbah Hasyim Asy'ari gitu. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim Asy'ari itu muridnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi gitu. Atau muridnya beliau lagi kayak Mbah Dahlan, Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Pendirinya Muhammadiyah, Ahmad Dahlan itu juga berguru kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Bahkan Syekhona Khalil Bangkalan gitu, Yai Khalil Bangkalan itu juga muridnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dan berbagai ulama yang lain. Artinya adalah kepakarannya dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam agama Islam, pengetahuan agama Islam itu sudah tidak bisa diragukan lagi beliau itu. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ini udah nggak bisa diragukan lagi kredibilitas keilmuannya gitu. Karena memang hal ini terbukti dari pengakuan berbagai ulama yang ada di masanya kala itu. Selain itu, hal ini juga terbukti dari murid-murid beliau yang juga menjadi orang besar, yang juga menjadi orang alim al-alamah gitu loh. Artinya dengan dua bukti tersebut, yaitu pengakuan ulama-ulama di masanya dan produk yang diciptakannya, murid-murid yang atau murid-muridnya gitu yang menjadi orang besar juga, itu sudah membuktikan bahwasanya kredibilitas atau keautentikan, mungkin juga bisa keautentikan ilmu Islamnya ini udah memang benar-benar tinggi gitu loh, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu kita belajar kitab Nasya'ul Ibad ini suatu hal yang sangat beruntung dan bukan sebuah kesalahan, karena kita belajar pada ulama yang itu memang benar-benar ulama yang insya Allah benar ilmunya, yang itu bisa menghantarkan kita kepada jalan kebenaran. Selain itu sampean nanti misalkan belajar ke saya, sanad ilmunya juga jelas gitu. Kalau kata Gus Baha itu sanad itu ada dua, sanad nasab itu ada dua, nasab darah gitu atau nasab keluarga tuh. Yang kedua adalah nasab ilmu gitu. Nah, nasab ilmu itu juga penting gitu loh. Kamu belajar ke siapa? Terus yang misalkan ke orang ini belajar ke siapa? Orang ini belajar ke siapa? Artinya nanti juga sambung sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi keautentikan kebenaran yang itu dikehendaki oleh Allah hingga disalurkan kepada Nabi Muhammad itu juga tersampaikan kepada kita karena sanadnya sambung gitu loh. Sanad ilmunya sambung. Nah, misalkan ini kita ngaji Nasya'ul Ibad gitu. Kalian semua dapatnya dari saya gitu. Saya dapatnya dari orang tua gitu. Orang tua saya dapatnya dari kakek gitu. Kakeknya. Nah, kakeknya itu dapatnya dari Pondok Gedong Sari Nganjuk gitu. Pondok Gedong Sari Nganjuk. Lalu ke Mbah Mustajab, itu sambung terus itu. Bahkan ada catatannya. Artinya
ngaji kitab Nasuihul Ibad ini itu jelas sanadnya gitu loh, merentetan gitu loh, bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan ada sebuah problem dalam materi tersebut, ya itu bisa dipertanggungjawabkan karena sebelumnya saya belajar seperti itu, dan itu juga bisa dipertanggungjawabkan juga karena sebelumnya juga belajar seperti itu. Tetap kita tidak menutup kemungkinan untuk ada perkembangan ya, misalkan dari setiap fase atau dari setiap tingkatan, setiap tangga itu ada sebuah perkembangan, ada sebuah penjabaran atau interpretasi lain, misalkan yang dijelaskan orang tua dengan yang saya jelaskan, maksudnya yang dijelaskan guru saya dengan yang saya jelaskan pasti ada sebuah perbedaan gitu, karena mempunyai interpretasi masing-masing. Itu tidak apa-apa, akan tetapi originalitas ilmu juga tetap terjaga gitu loh. Begitu juga nanti semisal kalian semua mengajarkan kitab ini, nah kalian pasti punya interpretasi atau penafsiran tersendiri gitu loh, punya cara menjelaskan sendiri akan kitab ini, tapi tetap keaslian dan keautentikan makna akan setiap lafaz di dalam kitab ini ya sama gitu loh. Nah itu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu kata Gus Ba, nasab ilmu itu sangat penting gitu loh, sanad ilmu itu sangat penting gitu. Nah oleh sebab itu ya benar kalau sampai ngaji ya saya juga bersyukur bisa ngaji gitu, dan kalian juga bisa mempertanggungjawabkan itu karena jelas sanad ilmunya untuk ngaji kitab ini. Kembali ke pembahasan Imam Nawawi ya. Nah Imam Nawawi ini pada masanya juga disebut dengan seorang nasionalis gitu, seorang yang cinta akan negaranya, punya rasa hubbul waton gitu. Kalau kata Mbah Hasyim Asy'ari kan hubbul waton minal iman gitu. Jadi ada aspek keislaman, aspek kemanusiaan, dan aspek kebangsaan. Jadi aspek Islamiyah, aspek insaniyah gitu, kemanusiaan, dan aspek watoniyah. Nah pasti Mbah Hasyim Asy'ari yang itu punya teori seperti itu ya karena dia berguru kepada salah satunya Imam Nawawi. Nah Mbah Hasyim Asy'ari yang punya teori seperti itu yaitu 3 aspek, al-islamiyah, al-watoniyah, wal insaniyah, atau yang di situ ada juga aspek nasionalisme. Itu juga disebabkan karena nasionalisnya seorang Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Dulu pernah ada cerita pada masanya, saking cintanya Syekh Nawawi ini, dia membuat sebuah gerakan yang itu bergerak dalam bidang dakwah Islam. Nah pada waktu itu adalah pada masa penjajahan Belanda. Otomatis gerakan Syekh Nawawi ini mengancam eksistensi penjajahan Belanda. Ya Belanda takut dong sama gerakan tersebut gitu, takut kalau dia terusir gitu loh, dia tersingkirkan, dia bakal diperangi oleh orang-orang Muslim, orang-orang Islam, karena orang Islam tuh solidaritasnya kuat kalau atas nama agama gitu. Oleh sebab itu mereka takut gitu, dan mereka nggak bisa bendung gerakannya Syekh Nawawi ini gitu loh, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ini gitu loh. Oleh sebab itu karena kewalahan ini penjajah Belanda ini, akhirnya penjajah Belanda meminta bantuan ke negara asalnya, minta bantuan ke negara Belanda sana, karena militer udah nggak ngatasin untuk membendung gerakan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ini. Nah dipanggillah seorang pakar gitu untuk membantu penjajahan Belanda di Indonesia. Dia bukan ahli militer, tapi dia seorang pakar antropologi
yaitu pakar dalam bidang ilmu-ilmu kebudayaan, adat, masyarakat, dan sosial. Artinya selain militer gitu lah, selain ilmu militer, dia nggak tahu ilmu perang, dia juga bukan orang militer gitu. Nah, namanya seorang pakar ini, seorang profesor ini yang untuk bantu penjajahan Belanda, yang untuk menangkal gerakan Islam tadi, itu namanya Christian Hurgronje. Christian Hurgronje ini, beliau itu memang terkenal di kalangan masyarakat Belanda. Beliau adalah seorang pakar antropologi. Nah, Hurgronje ini dimintai bantuan oleh para pasukan Belanda untuk membuat sebuah strategi gimana caranya agar kaum muslim, orang-orang Islam di Indonesia ini gak berontak dan tidak ingin berperang dengan Belanda gitu. Akhirnya Hurgronje itu membuat semacam gagasan gitu. Juga bisa disebut dengan strategi, bahwa strategi ini nanti yang menangkal pergerakan orang-orang Islam dalam rangka untuk menyingkirkan Belanda. Yang pertama, strateginya adalah dari aspek agama murni gitu. Jadi Hurgronje ini memerintahkan kepada pasukan Belanda yang ada di Indonesia untuk membebaskan masyarakat muslim dalam beragama gitu. Jadi malah dibebaskan. Jadi Hurgronje ini malah nyuruh pasukan Belanda untuk membebaskan orang-orang Islam di Indonesia ini beribadah gitu. Karena apa? Alasannya karena menurut Hurgronje, ketika orang Islam ini gak dibebaskan untuk beragama, dia akan semakin marah, malahan dia akan semakin memberontak kepada Belanda, yang itu akan menimbulkan perang gitu. Dan akhirnya Belanda harus terusir dari negara pribumi gitu. Gitu. Oleh sebab itu, malah sama Hurgronje ini masyarakat muslim yang ada di Indonesia harus dibebaskan untuk beribadah, untuk melakukan peribadatan gitu. Itu strategi pertama dari aspek keagamaan gitu. Akhirnya pada waktu itu ya penjajah Belanda, pemerintahan Belanda di Indonesia membebaskan tokoh-tokoh agama untuk melaksanakan peribadatan, untuk ngeramut santri-santrinya dan lain sebagainya gitu. Makanya waktu itu muncullah lembaga-lembaga pendidikan, salah satunya miliknya Mbah Dahlan. Nah, strategi kedua itu dari aspek sosial gitu. Jadi Hurgronje ini memerintahkan kepada penjajahan Belanda untuk melestarikan adat dan budaya orang Indonesia. Karena Hurgronje punya keyakinan bahwa Indonesia ini cinta akan adat dan budaya mereka. Oleh sebab itu, kita buat apapun yang masuk dalam masyarakat Indonesia itu harus sesuai dengan adat dan budaya Indonesia. Bahkan ajaran Islam pun termasuk. Jadi Hurgronje itu membuat sebuah teori. Pada waktu itu akhirnya muncullah sebuah teorinya Hurgronje yang itu terkenal sampai sekarang juga, namanya teori resepti. Teori resepti itu ya teori yang mengatakan bahwasanya ajaran Islam itu harus sesuai adat gitu. Jadi menentang kaidahnya ajaran Islam. Kalau kaidahnya orang Islam kan al-adat al-muhakkamah, artinya adat yang bertentangan dengan syariat Islam itu gak boleh dipakai sama orang Islam gitu. Adat baru bisa menjadi hukum ketika itu tidak bertentangan dengan Islam. Berarti kan adat menyesuaikan ajaran Islam. Nah, kalau kaidahnya orang Islam kan gitu, adat menyesuaikan ajaran Islam. Nah, itu dibalik sama Hurgronje. Dibalik seperti apa? Hukum Islam harus menyesuaikan hukum adat gitu. Karena Hurgronje punya keyakinan bahwasanya orang Islam ini sangat memegang teguh hukum adat. Oleh sebab itu ajaran Islam harus sesuai dengan hukum adat. Nah, itu dibangun oleh Hurgronje di setiap tingkatan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Banyak yang nentang juga, tapi itu tetap di strategi tetap dilaksanakan sama penjajahan Belanda gitu. Terus mendoktrin orang-orang
masyarakat Indonesia bahwasanya jika ada ajaran Islam yang nggak sesuai dengan adat, maka itu jangan dipakai gitu. Hal itu semata-mata agar apa? Agar ghirah Islam Indonesia itu tidak terbangun gitu loh, untuk memerangi Belanda gitu, untuk meredam persatuan masyarakat Muslim pada waktu itu gitu loh. Kalau mereka udah bersatu, soalnya mengancam nanti, takutnya itu akan menyebabkan peperangan dan mengusir Belanda. Nah, strategi yang tiga yaitu dari aspek politik. Dari aspek politik itu adalah Hurugronje menyarankan bahwasannya, bukan menyarankan, menyuruh gerakan apapun yang itu ada kaitannya dengan pan-islamisme itu pada waktu itu harus diberi hukuman oleh Belanda. Jadi masyarakat Muslim Indonesia pada waktu itu tidak boleh melakukan gerakan apapun yang itu ada hubungannya dengan pan-islamisme. Pan-islamisme pada waktu itu ya gerakannya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani dan lain sebagainya. Karena apa? Kalau mereka itu ikut campur urusan politik pan-islamisme, nanti akan dibantu oleh pembaru-pembaru yang ada di Timur Tengah itu gitu. Dan itu juga akan menyebabkan eksistensi Belanda terancam. Nah, itu strategi Hurugronje. Sampai sekarang terkenal itu Hurugronje di Belanda itu, Christian Snok Hurugronje. Yang terkenal juga ya teorinya yang namanya teori resepti itu tadi, hukum Islam harusnya menyesuaikan hukum adat gitu, membantah kaidah Islam yang mengatakan hukum adat harus menyesuaikan hukum Islam. Nah, seperti itulah, itu zamannya Mbah Hasyim Asy'ari sama zamannya Mbah Ahmad Dahlan. Nah, dua orang ini rasa nasionalismenya juga terwariskan dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Sangat nasionalis Imam Nawawi ini. Konon katanya wakil presiden sekarang kan cucunya Mbah Imam Nawawi, Syekh Nawawi ini, ya Ma'ruf Amin tuh cucunya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Konon katanya zuriyahnya beliau. Lanjut ya. Nah, itulah ya, seperti itulah, itu sekilas tentang Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau sangat hebat, orang yang sangat hebat gitu. Sangat beruntung dan sangat bersyukur bisa belajar kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi lewat kitabnya yang berjudul Nasoihul Ibad. Selanjutnya lanjut paragraf 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Watusan inda ibtida'i kulli umurin ghair muhaqqiratin fa in tarakaha fi awwalihi ata biha asna'iha biqaulihi bismillahi fi awwalihi wal akhir. Itu ata ya, bukan atata. Jadi ata nekaake, bukan atata biha tapi ata biha. Alhamdulillahi fi kulli hinin au ay zamanin qalla au kasura wa awqatin wa asminatun mahdudatun wa hiya min atfi khasin ala amin wa salatu ayil atfu minallahi wa min ghairihi ala rasulihi illa kafatil khalqi ashrafil khalqi wa huwa kullu ma awjadahu Allah ta'ala ala takdirin awjabathu al hikmatu wal bariyat ayil makhluqat mutlaqan awil lati fil ardi fa ya min al adfil muradif aw min adfil khash alal am sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi kulluhum. Maksudnya adalah inti dari paragraf ini tuh ya, ini muqaddimah, dan dari situ dapat kita simpulkan bahwa ketika kita mengawali segala sesuatu itu kita disunahkan untuk membaca bismillah gitu di segala perbuatan apapun. Nah, jika kita lupa mengucapkan bismillah di awal perbuatan kita dan teringat di tengah-tengah perbuatan kita, atabiha itu tadi fi asna'ihi. Jadi misalkan tengah-tengah makan
teringat lupa tadi awal makan nggak bilang bismillah, maka ketika itu pula langsung bilang bismillahi awwalihi wal akhirihi. Jadi bilang bismillahi awwalihi wa akhirihi di tengah-tengah perbuatan tersebut jika lupa. Selain itu juga dianjurkan untuk selalu bersyukur atau mengucapkan alhamdulillah di segala keadaan ya. Keadaan apapun gitu. Karena nggak ada yang kita miliki saat ini kecuali pemberian Allah gitu, apapun itu. Maka dianjurkan untuk selalu mengucapkan alhamdulillah atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Hadhi ayil mustakhzarati fi zihni munabbihatun 'ala al-istidad li yaumil mi'ad. Ay 'ala ta'ahhubi li ajli waqti ar-ruju' ila Allah ta'ala. Fa inna minha المنبهات ما يكون مثنى زوجين ومنها ما يكون ثلاثي إلى تمام العشرات وجملة المقالات 214 الأخيار 45 والبواقي آثار وأنا الآن أريد التبرك بإتيان حديثين شريفين جليلين. Langsung aja ya ke hadis yang pertama. Falhadisul awal ajazani bil alama Syekh Muhammad bin Khatib Asyam Sumal Madani Al-Hambali wa Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayikhihi muttasilan ila Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi, itu rabbihi itu an rabbihi azza wa jalla, rabbihi hadis qudsi ini an rabbihi. Jadi hadis yang pertama ini dijazakan oleh al-alama Syekh Muhammad Khatib Asyam al-Madani al-Hambali, yaitu Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman, yang mana hadis ini berasal dari guru beliau gitu, dan itu juga sanadnya muttasil gitu sampai kepada Abi Dzar al-Ghifari. Hadis ini tuh hadis qudsi, hadis firman Allah tapi dimuat, jadi ini firman Allah yang dimuat dalam sebuah hadis, namanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu hadis yang matanya isinya itu berupa firman Allah gitu. Itu namanya hadis qudsi. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, ta'ala halimah luhur sapa Allah, ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi, hei hamba-hambaku semuanya, inni haramtu az-zulma ala nafsi, sungguhnya aku telah mengharamkan bagiku perbuatan zalim gitu loh maksudnya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan oleh sebab itu aku haramkan di antaramu perbuatan zalim itu. Oleh sebab itu kamu jangan saling menzalimi. Jadi Allah aja mengharamkan bagi dirinya perbuatan zalim gitu loh. Oleh sebab itu kita nggak boleh berbuat zalim pada diri kita maupun kepada orang lain gitu. Zalim itu kalau menurut Al-Asfahani itu wat usy fi ghairi mawdhi'ihi itu, atau mungkin kebalikannya makana ala makana, jadi nggak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim. Ya banyak contohnya gitu loh perbuatan zalim. Yang paling sederhana, paling simpel gitu ya, kita diberi gitu oleh Allah ini berupa akal gitu ya, akal. Nah otomatis akal ini punya fungsi gitu loh, yang itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, fungsinya akal yang diberikan kepada kita. Nah misalkan fungsi akal ini untuk berpikir, bertafakkur gitu, belajar gitu, itu fungsi yang dikehendaki oleh Allah. Cuma kita zalim terhadap akal kita, terhadap diri kita sendiri. Dengan cara apa? Akal yang diberi oleh Allah ini tidak kita fungsikan sebagaimana fungsinya. Misalkan kita buat berpikir yang jorok gitu, atau kita buat akal ini untuk menyusun strategi dalam sebuah tragedi pembunuhan gitu, atau menyusun
berpikir tentang mencelakai orang gitu. Artinya kita gunakan akal itu untuk hal-hal buruk. Nah itu zalim, nggak sesuai pada tempatnya. Itu yang paling sederhana dalam diri kita gitu, dan lain sebagainya gitu. Intinya kalau itu nggak sesuai dengan pada tempatnya gitu, itu disebut zalim gitu. Misalkan peci, kopiah itu kan tempatnya di kepala, tapi kita dudukin gitu, kita taruh di bawah pantat. Nah itu zalim gitu, nggak boleh ya. Nah seperti itu contoh-contoh sederhananya. Nah Allah itu mengharamkan bagi dirinya perbuatan zalim gitu. Oleh sebab itu Allah juga mengharamkan bagi kalian, maka jangan saling menzalimi antar sesama. Selanjutnya, ya ibadi kullukum zalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Hei hamba-hambaku semua, masing-masing di antara kalian semua ini adalah orang yang sesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Oleh sebab itu, fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Hei hamba-hambaku semua, masing-masing di antara kalian ini adalah orang yang lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Oleh sebab itu mintalah makan kepadaku, maka aku akan memberikan makan kepada kalian semua. Ya ibadi kullukum 'arin illa ma kasautuhu fastaghsuni aksukum. Hei budak-budak, hei hamba-hambaku semuanya, masing-masing di antara kalian semua ini adalah orang yang telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Oleh sebab itu mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan memberi pakaian kepada kalian semua. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Hei hamba-hambaku semua, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sungguhnya kalian semua ini adalah orang yang melakukan sebuah kesalahan atau orang yang melakukan dosa, entah itu di malam hari atau di siang hari. Selalu melakukan dosa dan kesalahan, entah itu di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku adalah orang yang mengampuni kalian semua gitu loh. Aku yang mengampuni itu semua gitu loh. Oleh sebab itu gitu, fastaghfiruni aghfir lakum. Oleh sebab itu mintalah ampun kepadaku gitu loh. Nanti pasti akan aku ampuni gitu. Itu dawuhnya Gusti Allah. Ya ibadi innakum lan tablughu dzarri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ini sederhananya ini, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua ini tidak akan mampu mendatangkan bahaya atasku, dan begitu juga kalian tidak akan mampu membawa manfaat bagiku. Artinya nggak ngefek bagi Allah itu. Kalian tidak akan bisa mendatangkan bahaya kepada Allah, begitu juga nggak akan bisa mendatangkan manfaat bagi Allah. Dengan apapun itu, dengan bahaya apapun atau dengan manfaat apapun, kalian tidak akan bisa mempengaruhi Allah gitu. Karena Allah ini ya nggak terbatas gitu loh, nggak ada perubahan sama sekali gitu loh. Kalian nggak akan bisa mendatangkan bahaya kepada Allah, begitu juga nggak akan bisa mendatangkan manfaat kepada Allah gitu. Ya ibadi law annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'in. Jadi ini, hei hamba-hambaku semua, jika sesungguhnya ada seseorang itu yang bertakwa, dan kadar ketakwaan orang ini, jika ada seorang itu yang bertakwa ya, dan kadar ketakwaan seseorang ini jika dihitung gitu, ketakwaan seseorang ini, satu orang ini tadi, jika dihitung itu sebanyak
ketakwaan orang-orang pendahulu, orang-orang terdahulu sampai orang-orang yang terakhir, entah itu di kalangan manusia maupun jin gitu, sebanyak itu takwanya, itu tidak akan menambah kerajaan Allah, keagungan Allah. Artinya itu maksudnya itu nggak ngefek ke Allah gitu. Meskipun ada orang takwanya segitu gede gitu, kalau di jumlah ketakwaannya itu segitu gedenya, sejumlah itu tadi orang terdahulu sampai orang yang terakhir, entah di kalangan manusia maupun jin, tetap nggak ada apa-apanya bagi Allah. Ya biasa aja gitu loh, nggak ngefek apapun ke Allah. Begitu juga ya ibadi law annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Tadi kan takwa itu nggak nambah apapun dalam diri Allah. Nah sekarang jika ada orang jahat gitu, kebalikannya takwa, yang kejahatannya itu juga sebanyak itu tadi, sebanyak kejahatan orang-orang terdahulu sampai sekarang entah itu dari kalangan manusia maupun jin, itu juga nggak akan mempengaruhi atau mengurangi eksistensi Allah gitu loh, nggak ngefek sama sekali ke Allah gitu loh. Begitu juga gitu, misalkan ya ibadi law annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yang kusul mikhyat idza udkhilal bahr. Jadi gini diibaratkan, ini juga pengandaian juga, ada pengandaiannya maksudnya. Jadi jika ada sekumpulan atau sederek gitu, atau ya udah segerombolan manusia dan jin dari terdahulu sampai sekarang itu berbaris semuanya, dari manusia maupun jin berbaris semuanya gitu. Jadi manusia dan jin dari yang terdahulu sampai sekarang gitu, itu berbaris gitu, dan masing-masing orang itu meminta sebuah permintaan, memohon kepada Allah akan permintaan mereka gitu. Lalu Allah memberikan permintaan itu satu-satu gitu. Maka itu nggak akan mengurangi pada Allah, nggak ada yang berkurang dari Allah gitu loh. Jadi diibaratkan tuh kayak jarum yang itu dijatuhkan di laut gitu. Emang ngefek ke lautnya gitu. Ketika jarum itu dijatuhkan ke laut, kan nggak ngefek sama sekali ke lautnya. Nah laut ini Allah, jarum itu ya manusia dan jin-jin yang minta permintaan tadi gitu. Berapa banyak gitu loh manusia dan jin dari yang terdahulu sampai sekarang gitu, banyak banget kan gitu. Dan itu satu-satu dikasih permintaannya sama Allah gitu. Tapi ya nggak ngurangin sama sekali, nggak ada yang kurang dalam diri Allah gitu loh. Ibaratnya kayak itu tadi, jarum yang dimasukkan ke laut, ya nggak ngefek sama sekali ke lautnya gitu. Terjadi tsunami ya nggak, ombak aja nggak ada gitu loh, nggak nyiptain ombak gede kan, ya nggak ngefek sama sekali. Selanjutnya ya ibadi innama hiya a'malukum usihalakum summa uwaffikum iyahana. Hei hamba-hambaku gitu, sungguhnya semua itu adalah perbuatan kalian yang aku perhitungkan untuk kalian sendiri gitu. Kemudian aku memberikannya dengan penuh atau dengan sepenuh hati kepada kalian gitu. Yaitu perbuatanmu yang sudah aku perhitungkan gitu. Ya namanya juga Allah pencipta segala sesuatu kan, bahkan pencipta perbuatan kalian, bahkan pencipta gerak-gerik hati kalian juga gitu loh. Sebelum kalian berkehendak, Allah udah menciptakan kehendak itu gitu loh, kalau dalam ilmu akidahnya tuh. Bahkan kalau katanya seorang filosof, tapi dia juga tasawuf falsafi, aku mengenalmu karena engkau mengenalku lebih dahulu gitu. Kata-katanya gitu. Jadi aku mengenal Allah, misalkan ya, aku mengenalmu ini Allah karena Allah mengenalku lebih dulu. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan ini sebenarnya udah diciptakan, udah didahului oleh Allah dulu gitu loh. Allah terlebih dulu gitu. Ya kan dia pencipta segala sesuatu kan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang menemukan kebaikan gitu,
maka bersyukurlah kepada Allah, ucapkan alhamdulillah gitu. Kalau dapat kebaikan. Wa man wajada ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Nah, jika kalian menemukan atau mendapat selain kebaikan gitu, yang mungkin keburukan, kejelekan atau apalah, maka ya jangan menyalahkan Allah, cacatlah, mencelalah kecuali pada diri kalian masing-masing gitu, pada diri kalian sendiri gitu. Ya kalau kita melakukan kesalahan atau mendapatkan kesalahan, ya kembalikan ke diri sendiri gitu. Tapi kalau mendapatkan kebaikan, ya bersyukurlah kepada Allah gitu. Ucapkan alhamdulillah gitu. Ya mungkin ini dulu ya, sampai hadis yang pertama dulu. Pertemuan selanjutnya hadis yang kedua. Mungkin hadam ini idza wajadtum al-khata' fal'afu minkum idza turiduna an tas'alu fas'alu fa insyaallah fa'ajibu wal'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.